Nah, di sini ada strain literatur. Ya, ini adalah penelitian yang mendukung hipotesis export led growth, contohnya dari Sahin, Semul dan Darmawan. Dia menggunakan pendekatan Granger causality, Rizwan pendekatan ARDL, Febiansah menggunakan pendekatan vector error correction model, Narayan co-integrating regression. Nah, ini mendukung di negara-negara berkembang. Nah, ini penelitian semuanya rata-rata ada di negara berkembang. Itu mendukung bahwa hipotesis export led growth ini adalah valid di Indonesia dan di beberapa negara berkembang. Sedangkan penelitian dari Lim dan Hu, Ripas, dan Christopoulos sama Tekin, Lim Hu ini menggunakan pendekatan non-linearity. Lalu Ripas dan Christopoulos itu menggunakan pendekatan panel kointegrasi. Tekin menggunakan pendekatan data time series. Itu menunjukkan bahwa hipotesis ILG ini invalid, sehingga dia mendukung hipotesis yang growth led export. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicapai oleh suatu negara itu akan meningkatkan ekspornya. Nah, bukan ekspor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan ekspor. Lalu Tintin, nah ini kalau yang selanjutnya ini adalah terkait dengan penelitian apakah hipotesis FLG atau FDI-led growth itu valid apa tidak. Dan ini ada beberapa penelitian dari Tintin, Hansen dan Rand, Harumsah dan Tanun. Ini menggunakan pendekatan panel. Nah, dia menunjukkan bahwa hipotesis FLG itu valid di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, untuk Harumsah menggunakan di negara-negara Asia Timur yang kaya akan produksi minyak. Sedangkan penelitian Tekin dan Belaumi itu menunjukkan bahwa hipotesis VLG atau FDI-led growth itu invalid. Nah, ini disebabkan karena beberapa sampel negara yang digunakan seperti Belaumi di Tunisia dan Tekin itu di negara-negara kurang berkembang. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat FDI yang rendah sehingga FLG menjadi invalid. Nah, ini penelitian kita menggunakan 6 variabel. Nah, variabel pertama adalah ekspor, semuanya diambil dari World Bank kecuali World Uncertainty Index. Ini adalah diambil dari Polish Uncertainty. Nah, walaupun tertulisnya indeks, ternyata ketika saya masuk di web tersebut itu datanya adalah bentuknya persen. Dan ini ekspor, nah itu kita bagi dengan GDP deflator. Nah, ini rata-rata penelitian terdahulu mengembangkan variabelnya dengan membagi, ada yang menggunakan indeks harga konsumen, ada yang menggunakan GDP deflator. Dan saya di sini sebagai peneliti menggunakan GDP deflator untuk mendapatkan real export dan real GDP-nya. Sedangkan FDI menggunakan rasio FDI terhadap GDP. Dan gross fixed capital formation atau akumulasi modal itu juga kita bagi dengan GDP deflator. Sedangkan labor force itu berdasarkan definisi dari ILO, International Labour Organization. Nah, ini semuanya data diambil dari World Bank dari tahun 1970 sampai tahun 2020. Nah, yang kita kembangkan di sini itu adalah trivariate model atau 3 model. Di mana 3 model ini kita akan mengaitkan pertama dengan GDP di sini untuk membuktikan apakah ILG itu valid dan FLG ini apakah valid. Nah, lalu real export di sini untuk mengembangkan apakah GLE yang valid. Nah, sedangkan di sini adalah GLF yang akan valid. Ya, jadi kita membentuk trivariate model dengan pendekatan autoregressive distribute lag model yang sudah dikembangkan oleh Pesaran tahun 2001. Nah, hasil penelitiannya ini adalah data deskripsinya. Dari data deskripsi menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh variabel itu lebih tinggi daripada nilai standar deviasinya. Baik untuk seluruh variabel, ya, ini menunjukkan jika nilai rata-rata lebih tinggi dibanding nilai standar deviasinya, berarti kita memiliki variabilitas yang tinggi juga. Lalu nilai squeeze untuk variabel FDI, akumulasi modal, sama angkatan kerja menunjukkan angka minus sehingga
data memiliki kemiringan yang ke kiri, sedangkan kurtosis untuk variabel FDI dan World Uncertainty Index atau variabel ketidakpastian ekonomi itu nilainya di atas 3 nilai kurtosisnya, sehingga menunjukkan berada di palung tertinggi, sedangkan yang lainnya kurang lebih datar, tapi nilainya sudah di atas 1 semuanya. Dan observasinya tidak ada yang missing seluruhnya dari variabel yang digunakan, yaitu ada 51 observasi. Nah, setelah kita mendapatkan deskripsi, selanjutnya kita melakukan uji akar unit. Nah, ini penting untuk data time series untuk melihat pergerakan apakah dari suatu variabel itu akan mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Itu salah satunya dengan uji akar unit ini. Dari uji akar unit kita menggunakan dua pendekatan augmented Dickey-Fuller dan Phillips-Perron. Perbedaan yang mendasar dari kedua pendekatan ini bahwa Phillips-Perron itu terdapat koreksi terhadap korelasi antar waktu dan masalah hetero dari variabel yang kita gunakan. Dan dari hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel itu stasioner pada integration of order one atau diverse different dengan lag yang berbeda. Nah, ini lag-nya untuk pendekatan uji akar unit ini itu menggunakan SIC atau Schwartz Information Criterion. Ini maaf, ini first different ini harusnya ada deltanya. Seperti ini. Berarti menunjukkan bahwa variabel kita seluruhnya stasioner pada first different dan menunjukkan bahwa seluruh variabel ada pergerakan untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Setelah kita mengetahui stasionaritas, maka langkah selanjutnya kita akan menguji kointegrasi. Nah, di dalam pendekatan ARDL, itu terdapat lag yang berbeda antara model 1, model 2, dan model 3. Di sini model 1 memiliki lag 310301, sedangkan model 3 130401. Dan pemilihan lag ini menggunakan untuk konsistensi kita juga menggunakan Schwartz Information Criterion. Dan dari hasil menunjukkan bahwa nilai F statistik itu lebih tinggi dari batas atas dan batas bawahnya sehingga variabel terkointegrasi. Nah, lalu yang selanjutnya kita menggunakan diagnostic tools di sini untuk melihat masalah asumsi klasik. Dari sini, dari seluruh model yang kita bangun, trivariate model, model 1, model 2, dan model 3, menunjukkan bahwa bebas dari masalah asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, autokorelasi, masalah hetero, dan spesifikasi model, functional form. Oke, nah setelah kita mendapatkan nilai kointegrasi, lalu nilai masalah diagnostik tool tidak terdapat masalah, selanjutnya kita bisa memprediksi jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang kita prediksi pertama itu adalah jangka panjangnya. Pada jangka panjang ini menunjukkan bahwa variabel real export itu tidak berpengaruh terhadap GDP di sini. Sehingga di dalam jangka panjang ini menunjukkan bahwa hipotesis ELG atau export led growth itu tidak valid. Sedangkan model kedua kalau kita lihat di sini menunjukkan bahwa variabel GDP itu berpengaruh terhadap real export. Yang artinya pada jangka panjang variabel GDP itu berpengaruh terhadap ekspor sehingga penelitian mendukung hipotesis GLE, growth led export. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan meningkatkan ekspor. Seperti itu. Bukan ekspor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dari hasil penelitian pada jangka panjang. Dan untuk variabel FDI, nah ini memiliki pengaruh negatif. Nah, pengaruh negatif sehingga FDI meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Nah, ini disebabkan karena selama tahun penelitian dari tahun 1970 sampai tahun 2020, rata-rata nilai FDI di Indonesia itu hanya 4,2%. Sehingga ini masih sangat kecil sekali untuk Indonesia.
Dan FDI ini menjadi perhatian penting saat ini, bahkan pemerintah Indonesia juga membentuk lembaga resmi, lembaga investasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik investasi asing agar mau berinvestasi di Indonesia. Dan alhamdulillah tadi pagi bahwa lembaga tersebut mendapat suntikan, tetapi suntikannya bukan dari luar, melainkan dari 2 bank BUMN, ya, sebesar 2 triliun. Tapi berarti masih belum tercapai ini lembaga yang baru dibentuk. Dan ini mendukung penelitian seperti yang dilakukan oleh Bellomy, lalu Tekin, ya, menunjukkan bahwa FDI itu biasanya akan sangat bergantung pada kondisi perekonomian dari suatu negara. Nah, saat ini kenapa Indonesia masih kurang menjadi perhatian dari investor asing? Ya, karena mungkin pertama terkait dengan regulasi, lalu yang kedua apakah stabilitas dalam negeri itu menjamin investor dan lain sebagainya, sehingga ini yang perlu banyak dibenahi, sehingga kita masih kalah dengan Vietnam untuk FDI ini. Ya, Vietnam saat ini bisa lebih dari 7% rata-ratanya dalam 5 tahun terakhir. Ya, FDI-nya meningkat sangat tajam. Nah, selanjutnya sehingga penelitian ini, nah ini tidak mendukung FDI lead growth. Nah, jadi hipotesis FDI lead growth itu invalid di sini, sehingga mendatangkan banyak investasi asing itu belum menjamin pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Tapi mungkin beda halnya jika penelitian kita fokus pada productivity. Nah, itu mungkin. Ya, tapi di sini karena kita konsennya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, maka hipotesis FDI-led growth itu invalid. Nah, dan di sini kalau kita perhatikan juga bahwa tanpa melihat atau kita asumsikan bahwa probabilitas dari ketidakpastian ekonomi itu menunjukkan nilai koefisien yang minus baik di model 1, di mana model 1 itu GDP atau real GDP sebagai dependennya, dan FDI di sini yang model 3 itu menunjukkan nilai yang negatif. Artinya semakin tinggi tingkat ketidakpastian ekonomi itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan investasi asing atau penanaman modal asing. Ya, ini berarti sesuai dengan hipotesis yang dibangun bahwa ketidakpastian ekonomi dapat melemahkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi. Itu seperti saat ini, ya, saat pandemi ini, bahkan kita sudah krisis beberapa bulan yang lalu juga FDI kita juga belum merangkak ke arah yang diharapkan oleh pemerintah khususnya. Nah, tetapi di sini menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi itu berpengaruh positif terhadap ekspor. Dan ini terjadi di beberapa bulan yang lalu bahwa ekspor kita tinggi sehingga kita memiliki cadangan devisa yang cukup tinggi juga. Ya. Nah, ini disebabkan karena permintaan akan barang di Indonesia itu juga cukup tinggi. Lalu yang kedua ada diversifikasi terkait dengan pasar ekspor yang baru. Nah, ini merupakan program pemerintah Joko Widodo untuk periode kedua, ya, bahwa harus membuka banyak pasar-pasar baru untuk ekspor kita, sehingga dubes kita itu juga sebagai agen investasi di negaranya masing-masing. Nah, itu agar membuka ekspor. Nah, ini ya, sesuai. Nah, selanjutnya, nah ini untuk jangka pendek, kita melihat bahwa kurang lebih sama hasil dari ketidakpastian ekonomi dan hasil lainnya. Dan kita juga melihat di sini bahwa di jangka pendek, nah, di sini menunjukkan bahwa variabel ekspor itu berpengaruh terhadap GDP. Sehingga pada jangka pendek itu menunjukkan hipotesis export-led growth itu valid. Tetapi di jangka panjang itu invalid. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam jangka pendek kita menggunakan ECM ini, Error Correction Model. Gunanya untuk mengakomodasi atau mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada jangka pendek. Untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang, dan hasil ECM menunjukkan nilai probability
di bawah 0,05 atau T hitungnya di atas T tabel, dan ini juga menunjukkan nilai koefisien yang negatif. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui hasil jangka pendek dan jangka panjang, maka ini adalah uji stabilitas modelnya. Semuanya tidak keluar dari batas atas dan batas bawahnya. Ini model 1, model 2, dan yang terakhir adalah model 3, sehingga model yang kita bangun itu stabil, baik untuk untuk mendapatkan keseimbangannya pada jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa conclusion atau kesimpulan, yaitu di sini mungkin terdapat perbedaan hasil pada model 1 bahwa pada jangka pendek ELG itu valid di Indonesia, tetapi pada jangka panjang itu GLE yang valid di Indonesia. Nah, di sini pada jangka pendek itu terjadi penyimpangan parameter yang dapat diperbaiki dan untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Ya. Lalu pada jangka panjang menunjukkan bahwa variabel real ekspor itu berpengaruh positif terhadap FDI. Nah, begitu juga dengan model ketiga, sehingga ekspor berpengaruh terhadap FDI, berpengaruh positif, begitu juga dengan FDI berpengaruh positif terhadap ekspor. Sehingga ada hubungan timbal balik dari model yang kita bangun antara variabel real ekspor dan real FDI. Di sini. Nah, dan penelitian menghasilkan kesimpulan yang inkonklusif terhadap hipotesis apakah kita menerapkan FDI lead growth ataukah growth lead FDI. Nah, ini karena pada model 1 FDI berpengaruh negatif terhadap GDP, tapi pada model 3 itu GDP tidak berpengaruh terhadap FDI untuk jangka panjangnya. Nah, sehingga hasil dari hipotesis FLG yang kita uji ini menghasilkan yang inkonklusif atau kesimpulan yang tidak pasti. Nah, di sini juga variabel angkatan kerja ini berpengaruh positif terhadap ekspor. Ini sesuai dengan penelitian yang dikembangkan oleh Samuel dan Darmawan bahwa ekspor yang tinggi itu akan meningkatkan serapan tenaga kerjanya. Lalu ketidakpastian ekonomi meningkat. Nah, ini dapat menurunkan investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Terkonfirmasi pada model 3 bahwa variabel ketidakpastian ekonomi itu berpengaruh negatif terhadap FDI. Nah, ini untuk jangka pendek kita mendapatkan nilai error correction term-nya sebesar 0,17 pada model 1, lalu 0,39 pada model 2, dan 0,90 pada model 3. Sehingga kesalahan pada jangka pendek itu akan dikoreksi dan mendapatkan kembali keseimbangan pada jangka panjang itu membutuhkan waktu selama 5,9 tahun pada model 1, pada model 2 membutuhkan waktu 2,6 tahun, dan pada model ketiga membutuhkan waktu 1,1 tahun untuk mendapatkan kembali keseimbangan pada jangka panjang. Dan keseluruhan model stabil berdasarkan hasil uji Kusum dan Kusum Q-square. Begitu juga bahwa model bebas dari masalah asumsi klasik. Dan beberapa rekomendasi penelitian memberikan gambaran kepada pemangku kebijakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mengatraksi kemampuan ekspor di Indonesia. Namun kebijakan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi memiliki kerentanan terhadap dinamika global yang berpengaruh terhadap aktivitas ekspor dan iklim investasi di Indonesia. Apalagi pertumbuhan ekonomi kita itu sangat didorong oleh tingkat konsumsi masyarakatnya, sehingga ketika terjadi gejolak global, nah itu akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Lalu dari sisi investasi perlu dilakukan reformasi struktural seperti kebijakan, sistem keuangan, dan pembangunan infrastruktur agar terdapat kepastian bagi investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Lalu dan diharapkan bahwa FDI kita itu di atas 7%, nah itu akan sudah sangat bagus karena FDI ini dapat meningkatkan produktivitas dan perubahan teknologi yang lebih cepat. FDI ini banyak caranya, dari investor asing menanamkan modalnya saja di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh beberapa investor ke pengembang aplikasi startup, atau juga membangun cabang di Indonesia, cabang pabrik, ataupun membuat pabrik di Indonesia. Dan ini sekarang Indonesia melakukan diversifikasi
pasar ekspor yang baru. Nah, sehingga harapannya ada MOU antara kedua negara. Nah, selain Indonesia dapat mengekspor barangnya ke negara yang dituju tadi juga dapat menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga ada hubungan timbal balik di sini. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Khairan aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahrus sudah menyampaikan paparan dari hasil penelitiannya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Prof. Imamuddin selaku pemantik diskusi acara kali ini. Monggo, Prof. Imam. Terima kasih Pak Romi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat ya pada Mas Mahrus ya atas penelitiannya yang bagus ya. Ya mungkin namanya pemantik kan tinggal memantik yang kira-kira perlu dipantik kan ya. Siapa? Berapa ya mungkin catatan gitu ya. Jadi memang judulnya itu menarik ya. Jadi menguji hipotesis export growth export rate growth ya. Ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini memang satu isu yang cukup menarik untuk dikaji karena apa? Karena karakter ekspor Indonesia itu agak unik ya. Terutama untuk produk-produk manufaktur ya, di mana kandungan impornya itu cukup tinggi. Jadi beberapa produk ekspor kita itu ada yang bahannya diimpor. Nah, makanya nanti mungkin untuk penelitian selanjutnya itu mungkin bisa diidentifikasi ya kira-kira ekspor yang led growth itu pada jenis komoditas yang apa gitu ya. Mungkin karena di situ kan mungkin datanya data makro gitu. Kalau ada lebih detail gitu mungkin bisa terlihat ya. Karakternya bisa beda mungkin. Jadi hipotesis itu jadi bisa berkembang. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik juga misalnya ya dari hasil penelitian ini bahwa untuk menguji dari apa yang saya sampaikan tadi, yaitu apakah benar ya bahwa komponen impor itu mempengaruhi ekspor ya. Jadi ekspor kita itu langsung atau tidak langsung itu juga didorong oleh impor beberapa komponen bahan bakunya. Sehingga kalau karakternya seperti ini kan menunjukkan kerentanan dari stabilitas ekspor di Indonesia. Karena kalau bahan bakunya banyak yang diimpor kan nanti terpengaruh dengan stabilitas nilai tukar. Padahal tujuan salah satu upaya untuk kita mendorong ekspor itu kan untuk bisa mendapatkan devisa yang banyak sehingga bisa berdampak pada peningkatan cadangan devisa dan nanti stabilitas moneternya. Harapannya seperti itu. Nah, itu jadi mungkin akan lebih menarik ya kalau pada penelitian berikutnya itu menguji ya hipotesis impor led ekspor ya itu. Nah, tadi kalau nggak salah tangkap ya saya mendengar FDI itu tidak signifikan ya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, betul ya kalau nggak salah gitu ya Pak Mahrus ya. Berpengaruh negatif Pak. Oh negatif malah ya. Iya, berpengaruh negatif. Pertumbuhan ekonomi ini juga satu temuan yang menurut saya menarik untuk dikaji. Karena apa? Karena fenomena perekonomian di Indonesia itu kita mengalami apa dengan gap saving ya. Jadi kekurangan dana tabungan untuk keperluan mencapai target pertumbuhan ekonomi. Jadi pemerintah ya kalau nggak salah di era pemerintahan Jokowi ini untuk mengejar target pertumbuhan sekitar 5,6 ya. Sekitar itu ya, itu butuh sekitar 900 triliun rupiah dana itu.
Nah, dana itu jelas agak berat ya dipenuhi dari hasil mobilisasi dana tabungan masyarakat dalam negeri. Sehingga satu-satunya cara untuk menutup gap saving itu ya mendatangkan investasi ya, baik investasi langsung FDI atau investasi lewat portfolio ya, kalau di neraca pembayaran kan gitu. Ya. Yang jelas untuk menutup kekurangan investasi dana itu. Nah, sehingga ini perlu perlu ada kajian gitu ya, mungkin di mana itu letaknya itu ya. Kenapa kok FDI kok hubungannya malah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin ada yang salah mungkin di upaya memperlakukan para investor di Indonesia ya, terutama pada sektor-sektor yang punya multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Dana asing masuk, tapi multiplier efek terhadap sektor-sektor yang strategis untuk menggerakkan perekonomian lokal itu kurang maksimal. Ya. Kurang maksimal. Mungkin beberapa catatan saya seperti itu. Demikian mungkin Pak Romi, nanti bisa dilanjut dengan diskusi ya, berikutnya. Terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Imam. Mungkin dari Pak Mahru sendiri mau menyampaikan, mau merespon. Oke, benar apa yang disampaikan, dan sebelumnya selamat juga untuk Prof. Imamuddin untuk gelar akademisnya menjadi profesor. Nah, ini teman-teman yang di UAD maupun di UMY, beliau ini juga termasuk salah satu dosen saya waktu masih S1. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Imam memang benar untuk ekspor. Nah, ini kita kalau mau membuat ekspor per komponen barang, nah, itu untuk datanya memang kesulitan kita, Pak. Khususnya pada pencarian data. Kita juga sudah mencari di WTO, nah, itu tidak semuanya ada komponen barangnya. Itu yang pertama. Saya aslinya juga ingin melihat lebih detail terkait dengan komponen barang ekspornya, sehingga karena kesulitan di data sehingga menggunakan yang total barang dan jasa. Lalu terkait dengan FDI, nah ini memang apa yang sudah diwacanakan oleh pemerintah melalui lembaga investasi yang ada saat ini maupun Omnibus Law yang sudah diketuk sah oleh DPR itu belum memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan investasi asing di Indonesia. Nah, ini sehingga menjadi PR juga buat pemerintah, sehingga pemerintah saat ini lebih banyak bisa kita katakan dalam tanda kutip itu jualan, seperti program pembangunan ibu kota baru, beberapa ruas tol yang akan dikembangkan kembali, lalu ada beberapa bandara, kereta api. Nah, tetapi di sini juga harus menjadi perhatian pemerintah bahwa tidak selamanya bahwa FDI yang masuk di Indonesia itu bagus seperti yang sudah diantisipasi oleh beberapa ekonom terkait dengan kebijakan dari Cina. Ya. Takutnya nanti kita malah terjerat utang yang cukup tinggi. Nah, itu sehingga harus selektif di dalam ini. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengundang investasi tetap harus kita acungi jempol. Tetapi sampai saat ini belum ada dampak yang signifikan terhadap lembaga investasi itu sendiri. Mungkin seperti itu, Pak Romi. Ada dari peserta yang hendak bertanya. Saya mengundang peserta terlebih dahulu. Ini ada beberapa dosen, mungkin Bu Faiza, Pak Asdi, ada tanggapan atau pertanyaan? Silahkan. Mungkin sambil jalan ya Pak Mahru, saya boleh lihat modelnya Pak. Tidak? Oh, boleh Pak. Model ekonometrinya mungkin. Iya. Oke. Sebelumnya mungkin Pak Mahrus. Slide sebelumnya. Sepertinya model yang saya tampilkan ini. Jadi ini
Yang tabel tadi Pak Mahrus. Oh, yang tabel. Yang tabel. Ini jadi variabel yang dipakai ya. Nggih. Additional variable ini berarti kontrol variabel ya. Kontrol variabel dari 3 komponen. GDP deflatornya ini bukan bagian dari additional variable ya. Bukan, ini sebagai pembagi. Ya. Nah, oh, ini tahun berapa sampai tahun berapa Pak Mahrus? Dari tahun 1970 sampai tahun 2020 Pak Romi. Oh, berarti 50 tahun ya. Oke. Panjang juga. Terus 50 tahun itu berarti terdapat beberapa perubahan struktural ekonomi. Ya. Berapa kali mungkin Mas? Struktural ekonomi, liberalisasi perdagangan tidak ada ketentuan pastinya. Nah, ini berdasarkan hal lainnya. Mungkin kalau dari Indonesia kan ada berapa ya? 398, lalu 2008, sama yang terakhir ini pandemi mungkin ya. Nah, saya kurang paham sih dalam analisis time series itu apa bisa dimasukkan dummy dan apakah dummy itu tetap bermakna. Sepertinya bagus juga sebagai kontrol variabel Pak Mahrus. Misalnya untuk liberalisasi perdagangan, sebelum 83 katakanlah itu 0, setelah 83 itu 1, atau yang sebelum krisis moneter, atau yang apalagi tadi sebelum krisis global mungkin kan bisa dilihat, atau mungkin bisa di ini sih Mas. Nah, kalau split data nggak mungkin ya karena ini data tahunan ya. Labor force agak menarik, sepertinya menarik juga kalau misalnya tadi Pak Mahrus sempat menyebutkan tentang hutang luar negeri. Itu mungkin bisa bagus juga sebagai additional variable. Datanya mungkin panjang juga kalau di World Bank ya. Hutang luar negeri. Ya benar Pak. Terus dan ini juga diminta oleh reviewer Pak untuk apa itu namanya, untuk bukan menambah variabel tetapi kayak membentuk semacam apa namanya ya, saya lupa. Dalam model itu untuk memastikan bahwa model yang kita bangun itu tidak terdapat masalah, kita harus mengganti beberapa robustness check bukan ya Pak? Robustness check, benar Pak. Nah, itu yang rencananya mau saya masukkan terkait dengan hutang sama mungkin ekspor kurs. Ini Pak Mahrus pakai GDP karena ini ngomong economic growth ya, jadi bukan kapita ya. Rasio. Tadi kalau yang FDI ini tadi apakah Dylan? Tidak Pak, karena dia sudah menggunakan rasio FDI. Karena sudah rasio ya. Jadi rata-rata dari 50 tahun tadi hanya 4,2%, jadi masih sangat kecil sekali. Oke. Dan Pak Mahrus pakai variabel kayak GFCF dan labor force ini karena produksi itu fungsi capital sama labor ya? Ya. Basisnya itu. Iya, terus Pak. Labor force-nya ini dalam persen atau dalam jiwa? Dalam persen ini Pak. Labor force dalam persen. Dalam persen ya. Sebetulnya perlu keterangan soalnya saya bingung. Jadi terus. Ya. Kalau GFCF ini dia dalam apa? Itu dalam bentuk miliar US dollar. Berarti dia Dylan ya? Oke. Ya sih, kalau dari saya sih itu mungkin masukannya bisa ditambahkan variabel utang luar negeri untuk mengecek robustness check sama beberapa variabel dummy yang menandai apa ya istilahnya ya, titik-titik penting gitu di dalam rentang waktu yang sangat lama 50 tahun itu sih. Mungkin untuk dari saya perbedaan itu ya Pak. Iya, untuk perbedaan juga apakah sebelum liberalisasi keuangan liberalisasi atau deregulasi itu yang 83. Saya lupa. Itu ada perubahan atau tidak. Dan bagus juga mungkin enggak ya 70 ya. Mungkin saya bisa lihat slide sebelumnya Pak Mahrus. Boleh Pak. Sebelumnya yang bagian kontribusi ini. Sebelumnya sudah ada penelitian belum mengenai hipotesis ELG? Sebelumnya sudah banyak, di Indonesia ada 4 penelitian, tapi di beberapa negara berkembang ini ada yang saya masukkan di dalam artikel sekitar ada 13 atau 14, khususnya di negara berkembang.
Terus yang membedakan riset Pak Mahrus dengan 4 paper sebelumnya untuk studi kasus di Indonesia apa ya? Oke, jadi penelitian saya mengembangkan trivariate model tadi, Pak. Jadi sekaligus melihat FDI-led growth atau dengan export-led growth-nya. Nah, jadi ada 3 model. Kalau yang sebelumnya itu lebih banyak di hipotesis ILG ataupun GLE saja. FDI sendiri, tapi tidak ILG-nya. Lalu yang kedua, ada yang menggunakan metode RDL, tapi tidak melakukan uji stabilitasnya, sehingga terkait dengan pendekatan kusum dan kusumkinya, sehingga saya menerapkan metode tersebut untuk melihat keseimbangan atau kestabilan model pada jangka panjangnya dan menggunakan variabel ketidakpastian ekonomi ini, Pak, sebagai gap research. Oke, mungkin itu kurang terlihat sih di slide ya, ini. Di slide ini kurang terlihat. Mungkin agar terlihat gimana ya? Ada compare and contrast gitu, Pak Mahrus misalnya. Beberapa penelitian di Indonesia sebelumnya sudah membahas mengenai ELG. Nah, disebutkan siapa aja. Kurang di highlight mungkin ya, Pak, terkait dengan gap-nya. Soalnya dengan style seperti ini tuh jadi belum terlihat, Pak Mahrus. Dari saya sih masukannya. Oke, kalau dari saya itu sih mungkin dari para peserta atau dari dosen yang sudah hadir ada masukan atau tanggapan, monggo. Ada Pak Fitra ini, mungkin Pak Fitra ada masukan atau pertanyaan? Pak Fitra, ahlan Pak Fitra. Ini sudah sampai Klaten nih berarti Mas Fitra ini. Pak Fitra atau Pak Asdi mungkin ini ada tanggapan atau Asdi, alhamdulillah. Ini sampai Spanyol loh ini pesertanya. Iya, subhanallah Pak Asdi. Saya kalau time series nggak paham ya. Pak Asdi mikro ya, Pak. Tapi masukan dari Pak Romi tadi sangat bagus, khususnya bagian GAMI. Nanti saya coba, Pak. Mungkin bisa saya masukkan untuk robustness check-nya juga, Pak. Untuk melihat perubahan struktural kan bisa ditangkap lewat GAMI tadi itu. Cuma nanti bentuknya akan seperti apa, apakah ada perbedaan pada jangka panjang dan jangka pendeknya, ini ya. Jadi tambahan lagi. Oh iya ya. Mungkin ya itu jadi persamaan sendiri aja, Mas. Mungkin jadi mungkin ada modified model sama dinamis modelnya ini. Betul ya ya. Jadi beda gitu. Oke. Mungkin saya nambahkan, Pak. Oh, itu ada tambahan dari Pak Imam. Oke, siap. Nah, jadi karena rentang waktunya kan cukup lama ya, antara 70 sampai 2020 ya, 50 tahun ya. Sehingga perubahan sistem, perubahan rezim moneter ya di Indonesia itu sangat kentara sekali ya. Apalagi melewati berapa krisis ekonomi yang paling dalam itu kan tahun 98. Nah, itu jelas sekali pengaruh terhadap perekonomian makro di Indonesia, terutama dari sisi moneternya. Ya, mungkin itu bisa untuk menambahkan dari penjelasan eksplanasinya. Itu. Karena kalau bicara liberalisasi kan berarti kan bicara tentang perubahan nilai tukar juga. Perubahan nilai tukar dan salah satu karakter barang-barang ekspor kita yaitu tadi itu sangat rentan, sangat dominan komponen impornya. Nah, komponen impor itu terkait juga dengan stabilitas nilai tukar itu. Nah, rentang waktu dari tahun 70 sampai 2020 itu sudah berapa kali kita melakukan devaluasi kan gitu ya. Sampai kemudian rezim manage control ya, itu kursi. Karena ini kan bebas tapi terkendali. Nah, itu mungkin catatan ya untuk menambah analisisnya. Itu mungkin Pak.
Mas Lutfi. Ya. Terima kasih Pak Imam. Dan itu memang rencana mau kami masukkan sebagai revisi dari reviewer. Nah, untuk robustness check-nya salah satunya menggunakan data utang luar negeri sesuai masukan dari Pak Romi. Itu baru terpikir tadi yang Pak disampaikan Pak Romi, sama kurs memang rencana akan kami masukkan dengan kurs tengahnya, Pak, bukan kurs jual ataupun kurs beli. Oke. Ya, oke, selamat Mas Lutfi. Ini reviewer jurnal atau apa Pak Mahrus ya yang memberi komen? Reviewer, Pak. Reviewer jurnal. Nggih, reviewer jurnal. Oh, sedang disubmit di mana Pak? Sedang disubmit, nggih, baru round 1, Pak. Tapi sudah di minta jurnal robustness apa? check-nya. Di JIBAF, di Perbanas. Oh, Perbanas. Sinta berapa itu Pak Mahrus? Sinta 2, Pak. Oh, Sinta 2. Oke. Output-nya memang itu ya. Padahal ini bisa sih Q4. Q4 bisa sebenarnya. Nah, nggih, cuma kan dana internal kan harus publish tuh Pak, LPG ya. Oh iya paham ya, Indonesia soalnya ya. Nggih, jadi mengejar waktu. Tapi ini bagus kok penelitian Pak Mahrus ini. Tentang waktunya panjang ini soal. Nggih. Bisa dimodifikasi modelnya banyak. Betul. Memang concern-nya di time series ya Pak Mahrus ya. Nggih, akhir-akhir nih. Ya dari dulu Pak, time series. Dari dulu. Oke, yang lain ada pertanyaan mungkin dari peserta? Mungkin dari yang mengambil kelas ekonometrinya Pak Mahrus. Ini metode ini akan kita pelajari bareng teman-teman setelah UK2 di UMY dan setelah UTS nanti di UAD. Metode ARDL. Bu Faiza ada di sini, Bu Faiza? Ada, Pak. Bu Faiza. Sepertinya tidak. Ada, Pak. Mungkin, ada Bu Faiza. Ini Mbak Nur Faiza. Oh, beda lagi. Beda. Oh, beda lagi nih Mbak Nur Faiza ya. Oke sih. Kalau Mas Lutfi, kalau keunggulan dari ARDL itu di mana? Itu mungkin perlu juga menjadi tekanan dari ya. Misalnya kemampuannya dalam mengatasi persoalan integrasi City, ya, terus mampu mengakomodasi data dalam jangka waktu yang cukup lama dan sebagainya. Nah, itu mungkin perlu di highlight istilahnya tadi itu yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya. Dengan penelitian ya, jadi salah satunya yang dari ARDL itu adalah lag dari setiap variabel itu berbeda-beda. Nah, contohnya ini kita model 1 ada 3, 1, 0, 3, 0, 1, berarti menunjukkan bahwa variabel GDP itu memiliki nilai lag-nya atau autoregresifnya menjadi 3. Seperti ini. Lalu untuk ekspornya jadi lag-nya 1, lalu variabel FDI tidak ada lag-nya atau 0. Nah, sehingga setiap variabel itu memiliki lag masing-masing. Nah, jadi model 1, sehingga kenapa saya menggunakan ARDL untuk ketika membangun lebih dari satu model itu bisa menangkap berbagai lag yang ditempatkan. Dan ini bisa menggunakan pendekatan AIC ataupun SIC untuk maksimum lag-nya. Tapi di sini karena dari awal kita sudah menggunakan SIC, sehingga untuk konsistensi juga di situ. Lalu yang kedua, model RDL ini kurang lebih seperti model OLS yang ada lag-nya. Nah, sehingga perlu stabilitas. Sehingga stabilitas di situ menggunakan pendekatan kusum dan kusumki-nya di sini. Seperti ini. Sehingga apabila data yang kita miliki cukup banyak, nah itu model RDL ini bisa menangkap berbagai contohnya di sini, khususnya dalam stabilitasnya, Pak. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh metode VAR. Kalau di metode VAR kita stabilitasnya itu menggunakan polinomus, nah, sedangkan yang ARDL ini menggunakan kusum dan kusumki. Kalau yang VAR tadi sebelum diolah sudah diuji dulu stabilitasnya, tapi kalau
ARDL ini setelah model terbentuk baru kita lihat stabilitasnya. Karena memiliki lag yang berbeda-beda. Salah itu beberapa keunggulan atau beberapa perbedaan mendasar dari metode data time series menggunakan ARDL, Pak Imam. Ya. Selamat Mas Lutfi, bagus penelitiannya. Matur Prof. Imam. Oke, dari peserta, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya tutup ya. Kita selesai, karena kita selesai maksimal jam 5 kan, jadi kita bisa selesai lebih awal. Terima kasih bagi para peserta yang sudah join. Ini antusiasmenya ini di bulan November yang sering hujan, ini malah paling banyak loh, ini mencapai 100. Bahkan ada sampai beberapa yang tidak bisa masuk karena sudah penuh dibandingkan bulan sebelumnya. Mungkin bulan lalu masih belajar dan mungkin masih ada kekurangan sehingga dari lab bisa perbaiki. Oke, terima kasih juga kepada Prof. Imam selaku pemantik diskusi telah menyempatkan waktu untuk menyemarakkan acara dari lab Prodi Ekonomi. Semoga kedepannya Pak Imam bisa terus memeriahkan. Karena ilmu dari profesor ini masukannya pasti sangat berharga ini untuk presenter ke depannya. Dan terima kasih juga kepada Pak Mahrus selaku pemateri acara ini atas waktu dan sharing presentasinya. Semoga bermanfaat juga bagi para peserta dan juga bagi Pak Mahrus sendiri ya, masukan dari kami. Acara forum diskusi riset ekonomi kita akan kembali 2 minggu ke depan, berarti di tanggal 19 November, di waktu yang sama hari Jumat, pukul 15.30, maksimal sampai 17.00. Pemateri 2 minggu lagi adalah Muhammad Hanif Afandi, dari Universitas Muhammadiyah Metro, alumni Prodi Ekonomi. Mungkin Pak Imam familiar dengan nama itu ya? Iya. Betul, alumni kita. Alumni kita. Jadi untuk forum diskusi riset ekonomi untuk semester ini kita fokus mengundang alumni kita Pak Imam untuk presentasi penelitian mereka. Ya, alhamdulillah. Selamat Pak Romi, bagus forumnya. Oke. Kesempatan. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup. Kita bertemu lagi 2 minggu ke depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.